Ya, kita lanjutkan kembali terkait dengan asas-asas wawasan Nusantara. Yang tadi kita akan lanjutkan dengan asas kejujuran, yaitu semua perbuatan yang sesuai dengan realita dan hukum. Kemudian ada asas solidaritas. Asas ini merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, dan sebagainya. Kemudian ada asas kerjasama, itu asas untuk menerapkan kebersamaan dengan cara gotong royong. Dan terakhir adalah asas kesetiaan, asas setia terhadap kesepakatan bersama. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kalau kita berbicara tentang kedudukan wawasan Nusantara, berarti itu adalah sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan. Berarti di sini adalah sebagai pedoman ya dalam kita penyelenggaraan kegiatan kenegaraan. Kemudian fungsi daripada Warnus atau wawasan Nusantara digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada tujuan wawasan Nusantara. Nah, di sini tujuannya adalah ke dalam mewujudkan kesadaran dalam segenap aspek kehidupan nasional, yakni aspek alamiah dan aspek sosial. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan negara yang mengelilingi Indonesia yang ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Nah, ini tujuan wawasan Nusantara tidak lepas dari pendapatnya Christine ST, Kansil SHMH, dan kawan-kawannya dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Menjelaskan bahwa tujuannya ada dua tadi. Nah, kedudukan Warnus dalam paradigma nasional. Nah, dalam paradigma nasional bahwa kedudukannya itu adalah berdasarkan Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Kemudian GBHN, garis besar haluan negara, sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, ini dari sebagai landasan ideal, landasan konstitusional, landasan visional, landasan konsepsional, dan landasan atau kebijaksanaan dasar ini adalah atau sebagai landasan operasional. Inilah digunakan dalam kedudukan Warnus untuk mewujudkan ini semua. Ya, baik itu secara batiniah maupun secara lahirnya. Nah, setelah kita membahas materi, nanti silakan kalian diskusikan terkait dengan Warnus, baik dengan teman yang dekat atau dengan Bapak Guru yang nanti dengan Bapak sendiri bisa chat atau komen di blogspot ppknbudiase.com. Begitu pula dengan di link YouTube-nya. Bisa langsung komen atau tanyakan nanti di sana. Nah, permasalahannya apa konsekuensi logisnya Warnus dalam wawasan nasional dipahami? Kemudian sejak kapan Warnus dirumuskan? Konsep apa yang melandasi Warnus? Ya, silakan itu didiskusikan. Nah, nah tentu dalam pertemuan selanjutnya silakan kalian pahami tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara dan buat resumenya dalam format mind map atau PPT. Silahkan nanti tugas dikumpulkan melalui link yang sudah di-share.
atau s.id/tugas PPKN 11. Terima kasih anak-anak, selamat membaca dan memahami serta mengimplementasikannya. Terima kasih dan selamat pagi.